Hai semuanya, selamat datang lagi di channel saya ini di Julian Kristara. Nah, pada hari ini seperti yang dapat dilihat di sebelah, yaitu aerobik versus anaerobik. Nah, mungkin banyak dari kita masih belum mengetahui tentang apa itu aerobik dan apa itu anaerobik. Mungkin dari kita pernah mendengarnya di senam aerobik, senam anaerobik, atau bagaimana. Masih banyak hal seperti itulah. Nah, dari penjelasannya, kita bisa lihat bahwa aerobik adalah proses yang membutuhkan udara atau oksigen. Nah, itu dikatakan sebagai proses aerobik seperti itu. Nah, contohnya itu biasanya terdapat di respirasi. Nah, karena respirasi itu membutuhkan oksigen untuk memecah karbohidrat, dan menghasilkan ATP atau biasa disebut energi seperti itu. Nah, secara umum dan banyak literasi mengatakan bahwa proses aerobik ini lebih efektif dan efisien daripada proses anaerobik. Tapi kita lihat dari sudut pandang yang lain, hasilnya segala macam seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah anaerobik. Nah, proses anaerobik adalah lawannya dari aerobik dengan penambahan huruf an di depannya, yaitu tidak. Nah, aerobik itu adalah proses di mana tidak membutuhkan oksigen dalam prosesnya seperti itu. Nah, hasil produk akhirnya itu berupa metana seperti itu. Nah, biasanya ini digunakan untuk proses pembuatan tape, fermentasi yang biasanya kita bisa lihat ditutup, itu kan tidak membutuhkan oksigen atau udara seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan di pertanian aerobik dan anaerobik seperti ini? Nah, biasanya ini digunakan untuk proses pengomposan, yaitu pembuatan kompos. Itu bisa digunakan dengan dua cara seperti tadi, bisa aerobik, bisa anaerobik gitu. Nah, tentunya ada plus minusnya seperti itu. Nah, bakteri yang berperan pun juga pasti berbeda, karena aerobik sendiri membutuhkan oksigen dan anaerobik sendiri tidak membutuhkan oksigen seperti itu. Nah, pada proses pengomposan secara aerobik itu yang pasti membutuhkan oksigen. Nah, pada prosesnya akan menghasilkan suhu yang lebih panas daripada proses anaerobik seperti itu. Nah, suhu yang lebih panas ini dapat membunuh patogen-patogen yang terbawa pada bahan pengomposan kita seperti itu. Misalkan kita lagi mengomposkan daun-daun kering. Nah, di situ ada patogen tanaman yang berbahaya. Nah, disitulah suhu yang tinggi itu dapat membunuh patogen yang masih tersisa di bahan pengomposan kita seperti itu. Nah, tentunya hasilnya pasti akan lebih sehat karena patogen-patogen yang berbahaya di bahan pengomposan kita ini tidak akan ikut terbawa. Harapannya mati, sehingga ketika digunakan tidak menjadi inang atau sumber dari tanaman kita nanti seperti itu. Nah, selanjutnya adalah proses anaerobik. Pengomposan secara anaerobik. Nah, ini tidak menggunakan oksigen, di mana pasti bakterinya berbeda dengan proses pengomposan yang aerobik yang tadi itu. Pasti bakterinya berbeda, maka prosesnya pun juga nanti akan berbeda juga seperti itu. Nah, suhu yang dihasilkan ini akan lebih rendah daripada suhu aerobik seperti itu. Nah, berarti bakteri yang terbunuhnya pun juga tidak sebanyak yang di aerobik. Nah, maka dari itu juga biasanya proses pengomposan dengan anaerobik itu akan jauh lebih lama daripada proses pengomposan dengan aerobik seperti itu. Nah, lalu mana yang lebih baik? Apakah aerobik atau anaerobik? Yaitu tergantung dari pilihan saudara-saudara di rumah, teman-teman semua seperti itu. Mana yang lebih baik yaitu tergantung kebutuhan dan tergantung tempatnya seperti apa. Jika kita mau biasanya mengomposkan secara anaerobik, biasanya ditaruh di drum, lalu kita tinggal tambahkan biangnya,
lalu kita tutup seperti itu. Nah, kalau dengan aerobik yang mana membutuhkan oksigen, kita biasanya memberikan bisa di ember tadi, namun embernya kita lubangin seperti itu. Nah, mana yang lebih baik yaitu tergantung pilihan teman-teman semua seperti itu. Dan pilihannya yang tadi sudah saya jelaskan, kalau menurut saya ya karena membunuh patogen atau bakteri, maka lebih baik menggunakan yang aerobik, karena juga proses pengomposannya juga lebih cepat karena kita juga memperhitungkan waktu yang dibutuhkan seperti itu. Nah, proses aerobik dan anaerobik ini produknya kita sama. Untuk pupuk kompos tetap dapat digunakan oleh tanaman atau tumbuhan, namun yang pasti kita harus tunggu dulu, harus tunggu jadi. Jangan pas suhunya masih panas kita langsung berikan ke tanaman, pasti nanti tanaman kita akan mati seperti itu. Jadi kita harus tunggu, istilahnya dalam tanda kutip harus matang terlebih dahulu seperti itu. Nah, kurang lebih itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini tentang anaerobik dan aerobik. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka maka bisa klik tombol like dan komen. Jika ada pertanyaan jangan lupa subscribe. Terima kasih.